Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Saya buka dulu sebelumnya, selamat pagi semuanya. Begini. Ya, ini adalah kuliah pengganti, kuliah rancangan percobaan ya, untuk pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 kita masuk ke dalam rancangan peta terbagi ya, atau disebut sebagai split plot. Untuk RAL dan RAK ya, jadi ada dua tipe di sini ya untuk rancangan peta terbagi. Nanti untuk rancangan peta terbagi layoutnya akan sama, layout percobaannya akan sama, cuman mungkin yang akan dibagi di sini adalah berdasarkan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok seperti itu ya. Jadi rancangan peta terbagi merupakan salah satu bentuk khusus dari rancangan faktorial. Masalah dalam rancangan acak faktorial yang memang sering ditemui adalah jika dilakukan pengacakan secara sempurna ya. Jadi di dalam masalah teknis di lapangan, jika dilakukan pengacakan secara sempurna justru akan mempersulit proses percobaan dan pencatatan terhadap respon yang diukur. Namun keempat poin ini yang nantinya yang menyebabkan pengacakan tidak dapat dilakukan secara sempurna atau efisien ya. Jadi ada level faktor yang tidak dapat diubah dengan cepat, ada proses yang multi-stage ya, kemudian percobaan yang melibatkan lahan yang luas, dan faktor yang satu itu dianggap lebih penting daripada faktor yang lain. Jadi kita kalau melihat suatu faktor ya yang lebih penting daripada faktor lain, kita bisa lebih bias gitu ya nanti ya. Bahkan pengukuran untuk satu faktor yang dianggap penting ini lebih teliti dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Ya. Di sini ada syarat menggunakan rancangan split plot. Yang pertama adanya tingkatan kepentingan ya tadi ya, yang sudah dibahas dari faktor-faktor yang dilibatkan. Ada satu faktor yang mungkin secara visual atau secara teori gitu ya, mungkin ya, teori dalam pertanian atau teori dalam hal-hal yang lain yang dilibatkan itu dianggap lebih penting dibandingkan faktor yang lain. Misalnya seorang peneliti lebih mementingkan varietas dibandingkan dengan lokasi. Ini mungkin responnya terhadap tinggi tanaman mungkin, atau banyaknya daun, mungkin sama seperti soil test Anda gitu ya. Sehingga dalam pengaplikasiannya, lokasi akan dikenakan atau ditempatkan sebagai petak utama dan varietas sebagai anak petak. Ya. Jadi rancangan acak petak terbagi ini nantinya akan membagi dua faktor ya, dua faktor atau lebih. Jadi satu faktor akan ditempatkan sebagai petak utama dan faktor yang lain akan ditempatkan sebagai subplot ya, atau anak petak. Yang kedua, pengembangan dari percobaan yang sudah dilakukan ya. Di sini mungkin maksudnya adalah ketika kita melakukan percobaan dan di tengah-tengah percobaan kita ingin menambahkan satu faktor lagi ya, setelah mungkin dilakukan pertimbangan gitu ya, beberapa pertimbangan. Misalnya pada awal penelitian seorang peneliti hanya ingin melihat produktivitas dari berbagai jenis varietas. Ketika di pertengahan penelitian ya, jadi penelitian sedang berjalan, peneliti ini ingin mengembangkan penelitiannya dengan menambahkan efektivitas pupuk ya. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan anak petak dari masing-masing petak varietas sebelumnya. Jadi anak petak di sini adalah pupuk ya, pupuk yang nanti ditambahkan ke dalam varietas. Kemudian yang ketiga,
Kendala pengacakan di lapangan. Ya, misalnya faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan secara sempurna. Karena taraf percobaan tersebut membutuhkan unit yang lebih besar dibandingkan dengan taraf faktor lain. Jadi kurang lebih sama seperti yang nomor 1. Ya, contohnya percobaan yang melibatkan cara pengolahan lahan dengan berbagai jenis varietas. Seperti itu ya. Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi ya, rancangan petak itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Membagi faktor menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah petak utama atau disebut sebagai main plot ya atau whole plot. Kemudian ada anak petak atau subplot. Jadi biasanya yang Anda kerjakan adalah kalau kita berbicara mengenai rancangan acak faktorial yang lengkap ya atau yang kelompok, melibatkan 2 faktor ya, 2 faktor atau lebih ya. 1 faktor nanti akan ditempatkan di petak utama dan faktor yang lain akan ditempatkan sebagai anak petak ya. Nanti biasanya yang mengalami keuntungan di sini adalah yang menjadi petak utama ya, karena kesimpulannya lebih akurat. Nanti ya kita akan coba lihat nanti ya. Dari 2 faktor tadi ada cara untuk pemilihan petak utama dan anak petak ya, tapi sebenarnya dalam realnya itu pemilihan petak utama dan anak petak itu bisa saling alternating gitu ya. Jadi maksudnya alternating di sini adalah di satu penelitian faktor A dijadikan main plot, faktor B jadi subplot. Sedangkan di penelitian yang lain mungkin faktor B yang jadi main plot, faktor A jadi yang jadi subplot. Tapi kita lihat di sini mungkin ada beberapa yang bisa membantu. Ya, yang pertama adalah derajat ketepatan. Misalnya seorang peneliti ingin derajat ketepatan faktor B lebih besar daripada faktor A. Artinya kita bisa menentukan faktor B sebagai anak petak dan faktor A sebagai petak utama. Yang kedua adalah ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Bila pengaruh utama dari salah satu faktor, misalnya faktor B, itu lebih besar dan lebih mudah dilihat, maka faktor B ditempatkan di petak utama, sementara faktor A ditempatkan pada anak petak. Ya, yang ketiga adalah praktek pengelolaan. Budidaya yang diperlukan oleh suatu faktor mungkin memerlukan penggunaan petakan lahan yang besar. Ya. Untuk kepentingan faktor tersebut dapat ditempatkan pada petak utama. Jadi kepentingan suatu faktor gitu ya yang bisa menentukan apakah dia petak utama atau anak petak seperti itu. Ini kelebihan dan kekurangan dari rancangan split ya. Kelebihannya di sini adalah proses pengacakannya lebih urut atau bertahap ya. Jadi nanti kita coba breakdown masing-masing dari pengacakan atau bagaimana sih layout percobaannya gitu ya. Kemudian di sini faktor yang dianggap lebih penting ya, ini sudah saya singgung tadi ya, bisa lebih akurat hasilnya. Ya. Artinya kalau faktor yang dianggap lebih penting bisa lebih akurat hasilnya, maka ini mengorbankan keakuratan atau ketelitian dari faktor yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau ada satu faktor yang ketelitiannya lebih tinggi, itu menyebabkan faktor yang lain ketelitiannya lebih berkurang. Ya. Itu salah satu kekurangannya. Yang kedua, di sini proses penghitungan ANOVA bisa lebih rumit atau kompleks karena memang nantinya akan melibatkan dua sumber keragaman galat. Ya. Jadi kan kalau misalnya yang pernah Anda pelajari, sumber keragaman dari galat cuma satu ya, hanya satu. Tapi kalau ini bergantung kepada subplot, ya, banyaknya subplot dan main plot, ya. Bisa jadi sumber keragaman galatnya ada 2 yang dihitung, ada 3 yang dihitung dan seterusnya. Ya. Sebelum ke layout atau ke pengacakan dan layout, ada yang ditanyakan dulu?
Masih lanjut dulu ya, saya rasa ya, untuk melihat pengacakan dan layoutnya seperti apa, ya. Nah, di sini untuk pengacakan, untuk rancangan faktoralnya dulu ya. Tentu saja melibatkan 2 faktor atau lebih, kemudian melibatkan juga pengulangan, ya. Ini yang nantinya membedakan antara rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok ya. Kalau lengkap itu pengulangan tidak akan dilihat sebagai kelompok, sedangkan kalau kelompok ya berarti pengulangan dianggap sebagai kelompok gitu ya maksudnya. Jadi perbedaannya hanya itu saja ya, nanti modelnya juga berbeda, kemudian hipotesisnya juga berbeda, dan tebal alfanya juga berbeda. Ya, tapi kita lihat dulu, di sini ada langkah-langkah pengacakannya. Yang pertama kita bagi area percobaan ke dalam R ulangan ya. Di dalam masing-masing ulangan ya, di dalam masing-masing ulangan kita bagi lagi dalam A main plot. Ya. Jadi kita bagi dulu area percobaannya ke dalam R ulangan. Masing-masing ulangan itu kita bagi dalam A main plot. Ketika kita sudah bagi A main plot, kita bisa memberikan pengacakan juga terhadap masing-masing taraf yang ada di dalam main plot. Ya, baru ketika semua pengulangan itu sudah diberikan pengacakan untuk masing-masing pengulangan, ya kita bisa tempatkan B level atau B taraf faktor pada setiap A taraf. Ya, jadi seperti menempatkan gitu ya, menempatkan masing-masing B tarafnya. Ya, mungkin kita bisa lihat ke contoh saja ya, dulu ya. Di sini ada contoh faktor A itu mempunyai 4 taraf, ya ada 4 A-nya. Faktor B itu memiliki 3 taraf. Kemudian kita akan mengerjakan atau kombinasi perlakuannya akan diulang sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kurang lebih caranya seperti tadi karena kita bekerja dengan contohnya itu tadi kita lihat ada 3, ya jadi kita bagi area cobaan ke dalam 3 perulangan, ya 3 perulangan atau 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, itu adalah langkah 1. Ya belum beres maksudnya langkah 1 ya. Setelah kita bagi ke dalam 3 kelompok atau 3 perulangan, masing-masing kelompok tempatkan taraf dari main plots ya. Dalam hal ini main plots-nya adalah faktor A. Ya. Jadi di sini mungkin dimisalkan saja karena tadi faktor A kita memiliki 4 taraf ya. Misalkan saja taraf masing-masing adalah A1, A2, A3 dan 4. Ini A1, A2, A3, A4. Kemudian ini dikenakan untuk setiap kelompok ya atau setiap perulangan. Ya. Sampai sini dapat saya rasa ya. Saya rasa bisa diikuti ya saya rasa ya. Hanya memberikan perulangan saja dan masing-masing perulangan dituliskan taraf dari main plots secara berurutan saja dulu. Ya. Nah, baru di langkah kedua nanti kita akan memberikan pengacakan kepada taraf yang ada di dalam main plots ya. Kalau dalam prakteknya ya sudah berikan acak saja gitu ya. Misalnya A3 ditempatkan di petak pertama, A1 ditempatkan di petak kedua, A4 di petak ketiga, A2 di petak keempat ya. Cek saja gitu ya kalau dalam praktik. Kalau nanti kita menggunakan bantuan komputasi untuk memberikan kita kesimpulan ya, atau mungkin memberikan kita tabel ANOVA-nya mungkin, atau mungkin sebelumnya kita akan menentukan layout rancangannya, kita bisa menggunakan pembangkitan bilangan acak. Ya, pembangkitan bilangan acak ini untuk masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Anda perhatikan di sini masing-masing kelompok di tabel yang paling kiri itu berurut dulu ya, A1, A2, A3, dan A4 ya. Dan ini untuk
untuk setiap kelompok. Nah, baru untuk masing-masing dari level taraf A dan kelompok itu kita bangkitkan bilangan acak. Ya, jadi dari 82,3 ke 41,2. Nah, baru kita akan mengurutkan bilangan acak ini ascending atau descending ya. Tapi dalam hal ini kita coba urutkan secara ascending dulu. Ya, urutkan secara ascending, maka dan ini pengurutannya itu berdasarkan kelompok ya, bukan keseluruhan. Ya, kita akan mengurutkan secara ascending ini berdasarkan kelompok. Jadi kelompok satu keempat angka ini diurutkan, kelompok kedua keempat angka ini diurutkan, dan kelompok ketiga keempat angka ini diurutkan ya, ascending dulu. Jadi Anda lihat ya, angka 1, 63, 67, 82 adalah pengurutan secara ascending dari pembangkit ya, kelompok ketiga ternyata setelah diurutkan bilangan acaknya itu kita tempatkan A1 di dalam pattern. Jadi hasil untuk layout main plot kita adalah sesuai pengurutan ini. A3, A2, A4, A1, A1, A3, A4, A2, dan A4, A2, A3, A1. Ya. Jadi ini adalah hasil dari langkah yang kedua. Ya. Sampai di langkah kedua, kira-kira ada yang menanyakan nggak? Masih bisa mengikuti semua? Oke. Ya. Nah, kalau bisa mengikuti ya, saya rasa ini Anda bisa menebak ya untuk langkah yang ketiga ya. Tinggal menempelkan saja dengan yang subplot ya. Dalam hal ini adalah subplot kita itu faktor B. Taraf-taraf yang ada di dalam faktor B itu kita tempelkan saja. Tetapi kita memberikan pengacakan lagi untuk taraf dari faktor B. Ya, Anda bisa lihat di sini di tabel yang paling kiri Anda bisa lihat ya. Di sini berurutannya berdasarkan hasil dari langkah 3 tadi ya. 3, A2, A4, A1 itu adalah pengurutan pada kelompok 1 ya, di langkah ketiga tadi. A1, A1, A3, A4, A2 itu kelompok 2. A4, A2, A3, A1 itu kelompok 3. Ya. Baru diberikan di sini untuk masing-masing ya. Faktor B ditempelkan saja dulu ya. B1, B2, B3, B1, B2, B3, seterusnya sampai ke bawah. B1, B2, B3. Ya. Sampai kita bangkitkan bilangan acak, kemudian kita urutkan. Nah, pengurutannya juga sama kayak tadi analoginya. Kita tidak mengurutkan yang bagian ini ya, tapi kita cukup mengurutkan yang 3 ini saja ya. A3B1, A3B2, A3B3. Ya, kita urutkan menjadi misalnya secara ascending 3, 71 dan 90, 96. Dan hasil pengurutan ini menyebabkan pengurutan untuk taraf faktor B menjadi B3, B1 dan B2. Ya, artinya nanti di layout percobaannya A3 kan berada di kolom pertama ya, gitu ya. Nah, itu ditambahkan saja B3, B1, B2. Seterusnya untuk sampai pada kelompok 3 pada taraf faktor yang A1 ya, yang ternyata menghasilkan A1B3, A1B1 dan A1 B2 hasil pengurutan bilangan. Sehingga layout kita kurang lebih akan menjadi seperti ini
Ya, ini adalah hasilnya ya. Tadi sampai pada langkah kedua, A3 berada di kolom 1, A2 berada di kolom 2, A4 di kolom ketiga, A1 di kolom keempat untuk pengulangan yang pertama. Ya. Baru masing-masing taraf A yang ada di dalam kolom itu kita kenakan taraf B sebagai subplot atau anak petak. Ya. Tapi penempatan masing-masing taraf pada anak petak itu kita cek lagi ya berdasarkan kalau misalnya pengacakannya secara biasa ya sudah gitu ya. Tapi kalau ini kita menggunakan bantuan pembangkitan bilangan acak, kurang lebih seperti yang tadi caranya. Ya. Ini semua dilakukan sampai kepada pengulangan ketiga untuk kolom yang keempat. Ya. Anda bisa lihat di masing-masing kolom main plotnya sama ya, sama-sama A3, sama-sama A2, seterusnya sampai sama-sama A1. Tetapi di sini memberikan pengacakan untuk B3-nya. Tidak ada pola khusus gitu ya, untuk B-nya, peletakan B-nya. Karena di sini B-nya adalah subplot seperti itu. Saya rasa masih bisa mengikuti ya. Jadi intinya seperti ini. Main plot kita ditempatkan di depan, subplot ditempatkan di belakang, dan kemudian penempatan atau peletakan main plot itu lebih teratur ya, lebih teratur dan lebih duluan ditempatkan dan diberikan pengacakan seperti itu ya. Ya, kalau misalnya sudah untuk layout percobaan, kita masuk ke model linear ya. Model linear ini dibedakan berdasarkan jenis RAL atau RAK-nya ya. Nanti Anda bisa lihat bahwa sebenarnya perbedaan antara RAL dan RAK itu dari segi model linear, hipotesis, dan tabel ANOVA hanya menempatkan sumber keragaman atau variabel dari kelompoknya saja. Ya, nanti kita coba lihat model linearnya seperti apa ya. Kita coba lihat dulu. Seperti biasa, ini adalah hasil pengamatan, ini adalah rataan umum, ini miliknya faktor A, ini miliknya faktor B, ini interaksi, ini galat ya, atau pengaruh acak. Nah, di sini ada tambahan di sini ya. Ada delta IK. Ya, delta IK itu adalah pengaruh acak dari petak utama ya, yang nantinya akan dijadikan sumber keragaman galat. Ya. Jadi delta IK ini pengaruh acak dari petak utama dan akan dijadikan sebagai di dalam tabel ANOVA kita akan dijadikan sebagai sumber keragaman galat. Ya, sumber keragaman galat milik siapa? Milik petak utama. Dalam hal ini petak utama kita adalah faktor A. Ya, karena sebenarnya di sini delta IK ya, ini kan delta IK. I ini miliknya, indeks miliknya si faktor A. Jadi nanti pada saat melakukan penghitungan tabel ANOVA ya, terutama dalam menghitung F-hitung ya, dalam menghitung F-hitungnya nanti untuk menghitung sumber keragaman dari faktor A itu melibatkan kuadrat tengah dari faktor A dan juga kuadrat tengah galat dari nanti ya, bukan kuadrat tengah dari pengaruh acak secara umum. Ya, nanti akan kita coba lihat nanti bagaimana tabel ANOVA-nya. Ya. Ini sama untuk hipotesis juga akan ada 3 ya. Jelas ya, masing-masing ini saya rasa sama ya, faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan faktor B. Seperti itu ya. Jadi ini bahkan saya rasa sama lah hipotesisnya, sama seperti rancangan faktorial lengkap biasa ya, melibatkan 3 ini aja. Mungkin perbedaannya hanya di F-hitung nanti. Ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ada sumber keragaman A. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang saya katakan tadi, galat miliknya A. Itu hubungannya terhadap
variabel delta Iga tadi. Ya. Kemudian B, AB, galat B. Galat B ini sebenarnya tidak literally B gitu ya, tapi galat untuk keseluruhan. Ya, kenapa disebutnya terhadap B? Karena lebih melihat terhadap anak petaknya saja. Ya, ini ada total. Kemudian ini nanti kita bisa lihat bahwa derajat bebas dari A sampai galat B ketika kita jumlahkan ini akan menjadi derajat bebasnya total. Ya, analogi yang sama jika jumlah kuadrat A-nya ditambahkan sampai kepada jumlah kuadrat galat B, maka sini adalah JKT. Ya, ini saya rasa masih sama untuk formulanya ya, JKA dibagi derajat bebas. Nah, ini yang membedakan ya, F hitungnya ya. Untuk sumber keragaman A, KTA-nya kita menggunakan KTGA. Sementara untuk KTB dan KTAB-nya kita menggunakan KTGB. Ya. Jadi pas ya, total ada 3 ya. Total ada 3 F hitung, kemudian nanti ada 3 F tabel, dan nanti akan menentukan kesimpulan dari hipotesis kita. Jadi kesimpulannya ada 3 untuk RAL. Okay. Ini penghitungan. Okay. Sama semua ya, dari awal juga sama, FK-nya seperti ini juga, JKT-nya juga tidak ada yang berubah ya. Kuadrat dari hasil pengamatan yang dijumlahkan. Nah, ini yang baru ya saya rasa ya, atau jumlah kuadrat subtotal JKST. Ya, jadi JKST ini adalah kita akan menguadratkan dulu semua penjumlahan pengamatan dari YI.K. Ya. Indeks I ini miliknya main plots. Sementara K ini miliknya pengulangan atau kelompok. Ya. Baru semuanya ini dibagi dengan B dan dikurangi dengan R. Ya. Kemudian jumlah kuadrat faktor A saya rasa sama ya, menggunakan YI double dot, dan kita dari jumlah kuadrat faktor A bisa mendapatkan jumlah kuadrat galat petak utama tadi ya, jumlah kuadrat galat A ya, dengan menggunakan jumlah kuadrat subtotal dikurangi dengan jumlah kuadrat faktor A. Seperti itu. Ya. Sementara jumlah kuadrat faktor B sama ya, menggunakan Y.J. Jumlah kuadrat perlakuan juga sama menggunakan YIJ yang dikuadratkan, dan JKAB juga sama formulanya, JKP dikurang JKA dikurang JKB. JKA yang sebelumnya, JKB yang ini. Ya. Pada dasarnya semua sama ya, cuma mungkin penambahannya ada di sini JKST dan JKGA. Ya. Kalau Anda perhatikan ini akan sama dengan yang di rancangan real biasa ya, ini sama juga semua. Ya, kemudian di sini ada JKGB bisa diperoleh dari JKT dikurang JKP dikurang JKA. JKP ini karena merupakan penjumlahan antara JKA, JKB dan JKAB, maka seperti yang saya katakan tadi ya, JKT cukup dikurangi saja terhadap JKA, JKB, JKAB dan JKGA, baru bisa dapat JKGB. Ya, ini JKP sama dengan JKA ini ya sama seperti yang di atas ya. Ya, saya rasa mungkin tidak ada perubahan banyak ya kait JK, terutama terkait dengan jumlah kuadrat masing-masing faktor dan interaksi antara kedua faktor ya. Hanya saja yang membedakan adalah menambahkan JKST, JKA dan JKGA dan JKGB. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut? Saya rasa belum ya. Ini saya yakin mungkin sudah direview ya, maksudnya
pada saat rancangan acak faktorial lengkap, saya rasa sudah direview ya ini ya, beberapa mungkin semuanya gitu ya yang sudah Anda review. Formulanya sama, JKB, JKAB, kemudian JKA, hanya saja mungkin yang perlu Anda tambahkan di sini adalah JKST, JKGA, dan JKGB. Jadi silakan direview kembali nanti ya. Nah, ini ya, yang membedakan antara RAL dan RAK. Hanya di bagian ini saja, ya, bagian KK di sini ya. KK ini miliknya pengaruh kelompok, karena kita menganggap perulangan yang ada di dalam rancangan split plot itu sebagai kelompok. Ya. Selebihnya sama semua. Perawatan, umum, miliknya A, galatnya A, miliknya B, interaksi, dan juga pengaruh acak yang penuh petak ya. Ya semuanya sama. Ya cuma ditambahkan tengah kelompok saja. Ya. Akibatnya ya hipotesisnya juga sama. Ya. Hipotesisnya juga sama. Penambahan dari pengaruh kelompok itu tadi. Ya. Selebihnya sama. Faktor A, faktor B, dan interaksi antara faktor A dan faktor B. Ya. Selebihnya sama. Semuanya sama seperti RAL. Hanya saja ditambahkan pengaruh kelompok di sini. Okay. Nah, ini juga sama ya. Formulanya sama semua nanti ya. JKA, JKGA, semua sama. Hanya saja di sini ditambahkan sumber keragaman kelompok, ya, di mana derajat bebasnya adalah R-1 menggunakan jumlah kuadrat kelompok, kuadrat tengah kelompok, dan ini ya. Dan ini kita untuk kuadrat tengah, untuk F hitung dari sumber keragaman kelompok, penyebutnya kita menggunakan kuadrat tengah galat A. Ya, makanya sebenarnya kebanyakan tebal ANOVA untuk split plot RAK itu kelompoknya untuk penempatan kelompoknya ditempatkan di atas gitu loh, supaya sama dengan sumber keragaman milik A di sini ya. Jadi ada A, ada kelompok, ada galat. Karena masing-masing dari A dan kelompok itu menggunakan F hitung untuk kuadrat tengah galat. Jadi dijadikan satu supaya lebih mudah dilihat gitu ya. Seperti itu. Ya. Kurang lebih sama ya semuanya. Ini sama seperti tabel ANOVA yang split plot RA ya. Seperti itu. Oke, ini FK dan JKT-nya, kemudian JKST, JKA, dan di sini baru ada penambahan JKK. Ya. JKK berarti kita akan menghitung Y double dot K, ya, karena miliknya kelompok itu berada pada indeks yang paling belakang, ya. Y double dot K. Jadi semua yang berada di indeks paling belakang kita jumlahkan, baru masing-masing kita kuadratkan seperti itu. Nah sekarang untuk mendapatkan JKGA, maka kita bisa peroleh dari JKST, dikurangi JKA, dan dikurangi JKK. Inilah sebabnya kenapa JKK itu ya, yang sumber keragaman kelompok, sumber keragaman kelompok itu menggunakan KTGA ya, sebagai F hitungnya. Karena ada keterlibatan JKK di sini dalam penghitungan jumlah kuadrat galat. Ya, ada keterlibatan JKK di sini dalam menghitung JKGA, sehingga pada saat kita ingin menghitung F hitung dari miliknya kelompok, maka kita menggunakan JKGA di situ. Jadi, ini kurang lebih sama ya untuk JKB, JKAB, JKP, dan JKGB. Ini seperti ini. Copy paste aja dari slide sebelumnya gitu ya ke sini, bahwa semuanya sama, JKB, JKAB, JKP, dan JKGB. Ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau mungkin saya terlalu cepat?
Bisa mengikuti semuanya? Easy Pak. Oke. Oke. Ini mungkin silakan direview kembali ya. Artinya saya rasa materi untuk split pot sampai di sini ya. Hanya membedakan antara RL dan RK, kemudian layout percobaannya sama ya. Hanya saja memang Anda bisa lihat tadi bahwa bedanya cukup di bagian kelompok saja ya, baik dari model, hipotesis, dan juga tabel ANOVA. Ya. Jadi sekarang mungkin kita coba lihat ke contohnya saja ya. Di sini mungkin saya coba bacakan dulu ya. DC Army University Wisconsin membandingkan 4 varietas gandum, yaitu Vickland 1, Vickland 2, Clinton, dan Branch, yang ditempatkan sebagai petak utama. Kemudian perlakuan kimiawi terhadap benih, yaitu kontrol, karesan M ya, panogen dan agrox. Ini mungkin istilah-istilah yang saya kurang paham ya. Ditempatkan pada anak petak. Nah, di sini sudah diberikan atau sudah ditentukan gitu ya, sudah ditentukan bahwa varietas gandum akan menjadi petak utama, perlakuan kimiawi akan ditempatkan pada anak petak. Ya, mungkin sudah ditentukan juga seperti itu ya. Respon yang diamati di sini adalah rata hasil. Ya. Kita bisa lihat di sini mungkin lebih jelasnya untuk faktor A, ya masing-masing varietas gandumnya itu ada 4. Faktor B ada 4 taraf juga ya, atau benih tadi. Dan kita akan melakukan pengulangan atau kelompok sebanyak 4. Ya. Artinya taraf A-nya 4, taraf dari B-nya ada 4, kelompok juga sebanyak 4. Ya. Nah, di sini mungkin contohnya karena kita ada kata-kata kelompok di sini mungkin ya. Jadi kita bisa menggunakan rancangan split plotnya ini dengan menganggap bahwa pengulangannya akan diasumsikan sebagai kelompok. Jadi kita bisa melihat apakah kelompok nanti memberikan pengaruh terhadap respon dengan cara menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi di sini ada kakak di sini ya, ada pengaruh kelompok. Ya, ini seperti biasa ya pada saat ujian atau mungkin pada saat kalau misalnya skripsi Anda menggunakan rancangan percobaan, silakan dinarasikan dulu modelnya seperti apa ya, kemudian keterangannya masing-masing dan hipotesisnya seperti apa. Ya, ini penting ya sebelum kita melakukan penghitungan tabel ANOVA. Ya, karena bisa memberikan kita justifikasi. Seperti itu ya. Oke, saya rasa ini untuk masing-masing. Tadi A adalah varietas gandum, ini untuk perlakuan kimiawi, faktor A dan faktor B itu interaksinya, dan ini adalah untuk kelompok. Ya. Ada yang tanya kan sampai di sini? Bukan. Ya, silakan. Untuk contoh yang split plot RAL itu ada nggak? Split plot yang RAL, ini mungkin belum ada ya. Tapi ini mungkin mudahnya seperti ini aja ya. Ada yang kebanyakan rancangan split plot itu contohnya kita bagi 2 gitu ya. Ada yang memang pengulangannya itu tidak dianggap sebagai kelompok, ada yang pengulangan dianggap sebagai kelompok ya. Ini mungkin bisa Anda jadikan latihan saja untuk yang contoh ini ketika memang pengulangannya tidak dianggap sebagai kelompok. Ya. Karena kan sebenarnya layout percobaannya kan sama gitu ya. Layout percobaan dari yang baik yang RAL ataupun yang RK sama gitu ya. Anda coba bisa melakukan latihan di sini. Ya, di sini contoh yang diberikan mungkin kita akan menganggap sebagai pengulangannya sebagai kelompok dulu ya. Nanti kita coba lihat penghitungan ANOVA-nya seperti apa. Dan selanjutnya nanti Anda bisa lakukan latihan secara mandiri.
kira-kira kalau misalnya pengulangan dari contoh ini kita tidak anggap sebagai kelompok, itu seperti apa? Ya, artinya nanti modelnya tidak ada kakak, hipotesisnya juga tidak ada pengaruh. Ya, gunakan contoh aja yang sama, contoh yang sama saja, ya seperti ini. Jadi yang ditanyakan. Ya, biasanya itu tadi ya, biasanya ditentukan oleh peneliti juga apakah memang pengulangannya itu dianggap sebagai kelompok atau tidak, gitu ya. Atau mungkin kalau di dalam ujian biasanya sudah ditentukan gitu ya, pakai kelompok atau tidak, gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke. Ini adalah layout percobaan ya. Saya rasa mungkin ini tidak melibatkan pengacakan pembangkitan bilangan acak maksudnya ya. Hanya mengacak secara biasa saja ya. Ini adalah langkah pertama, kemudian di sini langkah keduanya gitu ya. Jadi masing-masing dari pengulangan atau dari kelompok itu kita berikan pengacakan untuk main plotnya ya. Kelompok 1 itu A1, A4, A2, A3, A1, A2, A3, A4, kelompok 3 A1, A4, A2, A3, dan kelompok 4 adalah A1, A2, A3, A4. Ya. Baru masing-masing kolom ya yang sudah diacak, yang sudah diberikan pengacakan main plotnya, itu kita kenakan masing-masing taraf pada subplot yang juga diberikan pengacakan gitu ya. Nah, ini bebas ya kan? Tadi pengacakannya bebas atau secara random. Atau kalau misalnya menggunakan pembangkitan bilangan acak juga bisa. Kalau misalnya menggunakan bantuan komputasi di sini. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin nanti di ujian ditanyakan berikan contoh layout percobaan dari split, ya sudah diacak saja ininya gitu ya, diacak saja main plotnya, kemudian berikan saja pengacakan secara random saja ya. Tapi pastikan ya, maksudnya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Pastikan bahwa ya yang dipetak ini munculnya tepat sekali. Ya. Karena ingin memberikan kita ya fair-fairan aja gitu ya, fair-fairan atas kemunculan dari kombinasi perlakuan ya. Jangan sampai di kolom yang ini ternyata B1-nya muncul 2 kali yang menyebabkan B2-nya tidak muncul. Gitu ya. Jadi harus fair-fairan gitu untuk rancangan percobaan. Dan kalau memang suatu kombinasi perlakuan itu muncul tepat sebanyak 4 kali ya, tadi kan pengulangan kita 4 kali, ya udah berarti A1B2 itu akan muncul 4 kali ya. Ini mungkin saya coba contohkan kemunculannya ya. A1B2, 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 dan A1B2. Harus tepat 4 kali berarti ya. Untuk semua kombinasi perlakuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu layout percobaannya. Diacak dulu main plots-nya untuk masing-masing taraf, kemudian masing-masing kolom itu kita berikan pengacakan untuk tarifnya B atau faktornya B seperti itu. Oke. Kurang lebih datanya akan seperti ini ya. Kalau data aslinya ya, kalau dalam tabulasi data, sebenarnya yang ditunjukkan itu yang bagian ini aja gitu ya. Yang bagian ini, kemudian yang berwarna hijau itu tidak ditunjukkan di sini biasanya dalam tabulasi data ya. Dan yang bagian kelompok juga bagian kolom yang paling pojok itu sebenarnya tidak ditampilkan gitu ya, hanya datanya saja di sini. Ya. Jadi kita coba breakdown satu-satu ya untuk masing-masing penjumlahan dan juga untuk membantu kita dalam penghitungan jumlah kuadrat nantinya. Ya. Yang pertama di sini mungkin
yang berwarna hijau di sini dulu ya, 144, 202, 183 dan seterusnya. 144 ini adalah jumlah dari 42 ditambah 41, 28 dan 30. Ya. Jumlah ini miliknya faktor A pada taraf yang pertama dan faktor B pada taraf yang pertama. Ini kontrol ya, sorry, ini kontrol, ini karesan M, penogen, agroksi. Ya, jadi faktor A pada taraf yang pertama dan faktor B pada taraf yang pertama. Artinya angka ini adalah angka YIJ dot. Ya, YIJ dot untuk I-nya sama dengan indeks pertama ya, atau I sama dengan 1, dan untuk J sama dengan 1. Ya, atau dengan kata lain ini sebenarnya Y11 dot itu ya. Hanya saja saya sebutkan YIJ dot karena untuk I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Ya. Jadi 144,2 ini adalah YIJ dot atau lebih tepatnya adalah Y11 dot. Dan ini untuk semuanya sampai kepada 144,2, 202,5, 183,4, seterusnya sampai 245,1. Ini adalah milik Y ketika I-nya sama dengan 4, ya, taraf faktor A-nya yang keempat, dan taraf faktor B yang keempat. Artinya ini adalah Y44 dot seperti itu. Ya, YIJ dot ini berguna untuk menghitung JKP ya, kalau Anda masih ingat JKP. Kemudian nanti JKP ada hubungannya dengan menghitung JKAB nantinya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mau lihat yang ini ya, 190,6, 195,7, ya 141,8 dan 151,2. Ini ya, ini miliknya jumlahan dari 42,9, 53,8 sampai kepada 44,4. Artinya ini miliknya faktor A pada taraf yang pertama dan kelompok yang pertama. Ya, Anda bisa lihat yang sebaris ini adalah miliknya taraf pertama dan kelompok yang pertama. Ya, artinya 190,6 ini menyatakan Y1.1. Ya. YI.K. I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1. Ya, jadi Y1.1 itu hasilnya adalah 190,6. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, sampai kepada ini kecuali yang berwarna hijau ini ya. Ini saya coba kecualikan dulu yang berwarna hijau di kolom terakhir. Ya. Jadi kecuali 679, 854 sampai 977 ya. Jadi 200 sampai 209,7 ini ya, 209,7 ini miliknya faktor A yang keempat pada kelompok yang keempat. Jadi ini adalah Y4.4. YI.K ini ya, kalau misalnya Anda masih ingat, nanti berguna untuk menghitung JKST ya, kuadrat subtotal, yang nantinya akan menghitung juga jumlah kuadrat Galet miliknya A. Untuk yang berwarna hijau yang di kolom terakhir ini adalah YI double dot ya, Y double dot. Sedangkan yang paling bawah ini ya, 11, 83 ini adalah miliknya Y dot J dot. Ya, ini guna untuk masing-masing jumlah kuadrat faktor ya. Kalau YI double dot untuk faktor A, Y dot J dot berarti untuk faktor B. Sementara yang angka 337,9 ini adalah miliknya Y triple dot ya. Nanti akan berguna untuk menghitung FK ya, FK yang akan membantu kita menghitung semua jumlah
jumlah kuadrat seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk breakdown dari tabulasi data kita ya. Mungkin bisa Anda cross check sebagai latihan mandiri saja ya. Apakah benar mungkin maksudnya penjumlahan ini sama dengan 190,6, kemudian penjumlahan dari 42,9 ke 30,8 sama dengan yang ini ya. Silakan di cross check saja seperti itu. Mungkin dari contoh tabulasi data ini ada yang ingin tanyakan? Oke ya. Iya, ini mungkin kalau contoh ya, untuk contoh tabulasi data saya rasa sama ya, seperti faktorial yang biasa ataupun yang kelompok ya. Jadi mungkin lebih sering dilatih saja. Nah, di sini dalam contoh sebenarnya mungkin tidak saya berikan justifikasi dari jumlah kuadratnya gitu ya. Jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat kelompoknya. Silakan dijadikan latihan mandiri saja ya dalam menghitung jumlah kuadrat ya, terutama jumlah kuadrat, karena saya rasa untuk menghitung KT ya formulanya sama gitu ya, JK dibagi DB, F hitungnya itu disesuaikan dengan masing-masing penempatan kelompok ataupun misalnya pada main plot dan supportnya, putusnya juga sama ya. Di sini mungkin coba kita breakdown untuk DB-nya ya, kita coba bahas untuk DB-nya. Karena kelompok kita ada 4 ya, kelompok kita ada 4, berarti DB-nya 4 dikurang 1. Untuk A, karena banyaknya taraf ada 4, berarti 4 dikurang 1. Artinya menyebabkan galatnya adalah A dikalikan R-1. A-nya ada 4, R-1-nya 3, ya 12. B juga begitu, 3, 4 dikurang 1. AB-nya adalah A-1 dikurang A-1 dikali B-1. Galatnya adalah A dikurang B-1 dikurang, A dikalikan B-1 dikalikan R-1. Nah, jadi total 36. Ya. Ini ya, ini sama ya. Tidak ada yang, maksudnya kesimpulannya maksudnya tetap sama gitu ya. Kalau misalnya F hitungnya lebih dari F tabel, maka tolak. Kalau misalnya kurang dari, maka terima H0. Ya. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Jadi ini silakan dijadikan sebagai latihan mandiri saja. Ya. Artinya tadi yang punya galat yang HB ya. Galat yang B tadi ya, yang dia terima H0 ya. Artinya miliknya subplot ya atau B dan juga miliknya interaksi antara AB. Ya. Artinya miliknya subplot dan juga miliknya interaksi itu kita terima H0 sehingga masing-masing dari apakah dari perlakuan kimiawi dan juga interaksi itu tidak akan memberikan pengaruh ya. Ini mungkin saya salah, misalnya ini ya saya salah, mungkin kurang ini ya, kurang tidaknya di situ ya. Oke, sedangkan untuk yang faktor A dan pengaruh kelompok tadi karena semuanya tolak H0 maka memberikan pengaruh terhadap rata-rata hasil seperti itu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Oke, ya. Jadi saya rasa cukup segitu saja ya mungkin ya untuk contoh. Jadi silakan direview kembali ya untuk materi split plot ya untuk RL dan RHK. Mungkin bisa latihan mandirinya mungkin double gitu ya untuk soal yang sama ya seperti yang saya singgung tadi ya. Bagaimana kalau misalnya pengulangannya itu tidak dijadikan sebagai kelompok? Bagaimana kalau misalnya yang lain itu
dijadikan sebagai kelompok, gitu ya. Apakah mungkin terkhusus untuk faktor A, faktor B dan interaksinya itu memberikan kesimpulan yang sama gitu ya atau tidak seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin program kita cukup sampai di situ ya. Ini EPT-nya saya kirimkan nanti di GCR dan ini sudah saya berikan soal ya. Ini akan dijadikan tugas ya. Ini akan dijadikan tugas dikumpulkan di GCR saja. Ya, jadi soal 1 miliknya RA, soal 2 miliknya RB, soal ketiga milik RC. Ya, jadi silakan dikerjakan masing-masing ya. Jadi mungkin waktunya sampai hari Selasa saja ya. Jadi supaya bisa tenang juga liburnya ya. Jadi kerjakan dulu tugasnya, baru bisa mungkin bisa gitu ya, atau beristirahat gitu ya sambil liburan seperti itu ya. Oke, saya rasa seperti itu ya untuk kuliahan kita hari ini ya. Mungkin memang singkat karena materinya juga tidak terlalu padat ya. Jadi silakan direview kembali dan dikerjakan tugasnya. Nanti akan saya buat assignment-nya seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi ya, saya rasa mungkin dicukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.